rumah gua yang tempat tinggal baru ini, itu memang mistiknya tuh, rumor mistiknya tuh memang agak kuat. Oh. Ya. Mana di situ tuh dibilang sama orang-orang setempat itu tuh jalurnya makhluk halus lewat, mondar mandir katanya. Hai, selamat datang di Zen Podcast. Kali ini gue kedatangan tamu lagi yang akan menceritakan pengalaman horornya. Dan kali ini berkaitan dengan sebuah insiden atau kejadian yang ada di daerah Bogor. Dan kita langsung sapa narasumber kita. Halo Bang. Halo Bang. Boleh Bang diperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Arif Lihat-Lihat. Arif Lihat-Lihat. Iya. Kenapa harus lihat-lihat? Bang? Iya itu nggak tahu kenapa ya. Ada bikin nama panggung itu aja kayaknya ya kan. Oke. Zaman-zaman alay. Jadi punya pengalaman horor. Kemarin sempat lo mention ke gue ada pengalaman horor mengenai sebuah kejadian. Iya. Dan menurut gue kejadiannya lumayan serem ya, karena waktu itu kejadian itu viral dan lo ternyata sempat mengalami hal mistis di sana. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin boleh diceritain Bang. Ceritanya itu seperti apa sebenarnya? Jadi kejadiannya ini tahun 2013 ya. Bertepatan dengan tragedi yang kecelakaan peziarah itu di daerah Puncak. Oke. Nah itu kan kalau nggak salah peziarah dari daerah Cigudeg, Bogor. Nah itu kejadiannya pas di saat itu gitu. Jadi awal mulanya itu saya lagi apa ya, ada urusan lah di Cigudeg ini kan. Saya punya mertua. Oke. Ya dia hobinya kayak bercocok tanam lah. Berkebun lah ya. Berkebun. Saya datang ke sana itu sama adik ipar saya, gitu. Dan di sana pun nggak ada pikiran apa-apa gitu, karena hanya untuk ngurus sesuatu gitu. Cuma saya juga memang agak lupa waktu itu urusannya apa gitu. Nah biasa kita kalau misalkan datang ke sana tuh kadang-kadang suka minta tuh, ayo Pak kita mandi di sungai gitu. Oh. Sana kan ada sungai Cisadane tuh, ini ya apa namanya, lumayan banyak lah orang-orang suka mandi di sana gitu ya kan. Terus kata mertua saya ya udah besok kalau mau kan. Udah. Nah di hari waktu saya datang kan tuh sore. Nah pas malam entah kenapa itu tiba-tiba mertua saya tuh kayak orang gelisah. Gitu, kayak orang gelisah gitu. Aduh, perasaan nggak enak ya. Ada apaan ya? Jadi dia tuh kayak ngeluh mulu tuh, kayak ada yang ngeganjel gitu. Perasaan nggak enak. Sampai ada ya, itu mungkin sekitar jam 9-an lah, jam 9 setengah 10 tuh dia ngeluh nggak enak ya kan, perasaan nggak enak mulu. Ada sampai jam 11 lah. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada suara apa? Ambulan. Oke. Suara ambulan. Pertama 1 ambulan, terus datang lagi 2. Wah ternyata rombongan itu. Kita nggak tahu ada kejadian tragedi itu, kita belum tahu. Oh oke. Kita belum tahu ada tragedi itu kan. Ambulan ini banyak banget ini, lebih dari 10. Rame amat ya kan. Wah makin menjadi-jadi tuh mertua saya tuh. Aduh ada apaan ini ya? Kok tiba-tiba ada ambulan ya kan, nggak enak gitu. Ya udahlah, maksudnya selesai dari situ malam itu ya kan, kita istirahat ya kan, tidur. Nah besokannya pagi baru kita jalanin sesuai rencana kita yang kemarin, mau berenang di sungai. Ya berangkatlah kita nih berlima ya, kalau nggak salah berlima. Saya ada ipar, mertua, sama 2 anak buahnya mertua. Ya jadi berlima nih kita nih ke sungai.
Udah kita berenang di sana, itu berenangnya itu sebelum zuhur. Jam kayaknya berangkat jam 10-an lah. Jadi mungkin setengah 11-an gitu ya. Setengah 11-an udah kita berenang di sana sampai ada momen sungai itu kan apa ya namanya? Jadi si sungai ini sisi kirinya itu tebing, Oke. tebing menjulang gitu tuh kayak ya mungkin kisaran sekitar 10 sampai 13 meter lah Lumayan tingginya. tinggi. Ya, tebingnya lumayan tinggi memang. Nah, sebelah kanannya itu ya ke sisi jalan. Tapi memang agak jauh ya, ke sisi jalannya itu memang agak jauh juga gitu. Ya pokoknya intinya bukan tebing gitu sebelah kanannya itu. Nah, udahlah kita berenang seperti biasa ya kan. Sampai saya ngomong sama anak buahnya mertua saya tuh, gimana kalau kita loncat dari atas? Ya kan? Ada ide gila Ada nih. ide gila nih, Buat ya lompat. kan? Iya, Oke. kayaknya seru nih, ya kan loncat dari atas, ya kan? Sampai saya udah cek itu kedalaman di tempat saya loncat itu tuh, aman nggak nih kira-kira nih? Saya pokoknya kalau misalkan saya nyemplung ke situ tuh tenggelam lah lumayan seleher tuh lewat. Saya udah ngecek di situ tuh dalam, udah tuh ya kan, dalam lah. Saya ngajak anak buah mertua saya itu 2 orang, yang satu mau, satu nggak mau. Saya ajak adik ipar saya, nggak mau ya kan. Udah tuh dari ide ini salah satu anak buah mertua saya mau ya kan. Udah tuh itu untuk naik ke tebingnya itu tuh bang, effort juga tuh. Ya karena lumayan ya. Susah 13 meter. untuk naik ke itu tuh susah gitu. Susah ya kan, naiklah saya tuh pokoknya berhasil tuh ke atas ya kan. Nah, anggaplah anak buah mertua saya ini si A nih. Si A loncat, aman. Oke. Ya, ketawa-ketawa kita, gitu. Ketawa-ketawa gitu, seru gitu ya kan. Saya gitu, saya loncat ya kan. Pas begitu saya loncat, ternyata saya nggak sadar, pokoknya begitu saya loncat itu kaki saya itu rasanya tuh yang saya pas saya nyemplung tuh kayak cetek gitu. Itu kaki saya tuh mentok di batu-batu koral itu kan. Waduh itu lumayan lah, ya kan, kenceng ya kan. Sampai akhirnya saya tuh nggak bisa ngangkat badan saya tuh. Jadi saya kayak ngambang begitu ya kan. Saya nggak kuat ya kan, saya angkat-angkat tangan gitu, minta tolong gitu kan. Udah saya ditolongin tuh, dibantu, dibopong ya kan. Sama si A itu dibopong. Seketika itu badan saya itu pucet. Semua setubuh-tubuh saya ini pucet. Pada panik itu, mertua saya, adik ipar saya tuh semua pada pucet, pada panik semuanya kan. Ini muka lu pucet banget ini, saya udah nggak bisa ngomong juga, udah nggak lancar tuh, udah kayak gagap-gagap gitu tuh. Karena itu sakitnya lumayan lah ya, sakit banget itu. Dan sampai akhirnya sakit itu hilang. Tapi hilang itu bukan hilang sembuh. Hilang itu mati rasa, Bang. Oke. Iya, mati rasa nih dari ujung kaki sampai ke pinggang lah. Sampai sini lah. Itu mati rasa. Dan di situ tuh saya teriak-teriak mati rasa ya kan. Saya bilang sini mati rasa ya kan. Itu dicubit gak ada rasanya, Bang. Ditonjok, Bang. Ini dengkul saya tuh, nggak ada rasanya. Bener-bener nggak ada rasa, bener-bener gimana ya? Jadi kulit itu kita raba begini kan ada nih. Iya. Itu tuh nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada sekali. Kayak darahnya tuh berhenti gitu. Oke. Itu mertua saya kan udah panik, udah astagfirullahaladzim, udah ketakutan kan ngeliat muka saya tuh udah kayak mayat gitu. Itu sampai namanya kalau saya suka lihat itu di film-film perang nih, yang tentara-tentara sekarat, terus penglihatan tuh jadi putih. Nah itu saya alamin. Oh, berarti kau sempat mengalami kejadian di luar dari ini kita ya, kesadaran kita berarti ya? Iya,
Oh oke. Itu saya ngalamin tuh, kayak buta sekejap gitu. Ya kan, buta kayak orang buta sekejap. Sampai pada akhirnya mertua saya itu berinisiatif ngambil air sungai itu dibacain sama dia tuh. Kayak baca ayat kursi kayak gitu-gitu ya kan. Iniin ke ini saya ubun-ubun. Set kan air itu ngalir tuh. Ya kan di kepala tuh kan ya ini kan masih berasa ya kan. Oke. Nggak mati rasa gitu. Ini badan yang bawah ini udah mati rasa. Set air itu nggak nyampe ke badan nggak. Tapi cuma sampai sini aja lah gitu. Dia berhenti tuh air tuh. Tapi ngalirnya rasanya sampai kayak ke terus tuh lanjut tuh. Gitu. Sorry, ini kejadiannya yang lo dialirin ini masih di pinggiran sungai itu? Iya masih di pinggir situ? masih di situ. Saat itu juga saya digotong itu masih di pinggir sungai itu. Masih di pinggir sungai itu. Nah itu kan lanjut lagi yang tadi itu ya kan dikasih air ya kan bacaan. Itu langsung tuh kayak aliran itu kayak nyambung gitu. Jadi kan padahal sini kan air ya kan. Iya. Nah kayak darahnya tuh kayak ikut ngalir juga nih. Baru tuh berasa tuh. Yang tadinya saya bilang mati rasa ya kan sakit nggak kerasa berasa lagi tuh. Dan yang uniknya nih bang, saat kejadian itu kayak bau melati itu padahal alam terbuka bau melati bang. Oke. Bau melati gitu ya kan. Tiba-tiba nyengat gitu kan. Cuma kan kalau dari saya sendiri tuh saya nggak peduli. Yang nyium itu kan yang di situ tuh kayak mertua kayak gitu-gitu ya kan. Nah, setelah dari situ, pokoknya selesailah dari situ ya kan. Ternyata yang uniknya lagi tuh adik ipar saya itu ternyata ngerekam kejadian itu. Oke. Ya, itu ternyata direkam gitu. Dan itu pun saya taunya itu keesokannya. Oh ya karena lo kondisinya saat itu ya masih begitu ya? Iya. Jalan tuh pincang, gitu ya kan. Jalan pincang, tapi anehnya itu besokannya sembuh bang. Sembuh besokannya setelah keluar dari area itu. Besokannya saya pulang ke Tangerang, sembuh saya. Oh bentar, berarti kejadiannya ini adalah, kan lo di tempat mertua berarti dong ya? Tempat mertua, terus lo pengen mandi sungai, ketika mandi sungai lo kepentok. Nah, kepentoknya tadi mungkin nggak kalau itu adalah lo mati rasanya karena efek dari benturan? Bisa jadi? Bisa jadi. Awalnya juga saya berpikirnya itu. Oke. Cuma pas saya pulang, kan saya kan pulang kan hari itu juga. Tapi kan sore kan. Pulang sore, nyampe Tangerang, besokannya sembuh. Kayak nggak kejadian apa-apa gitu, sembuh bener-bener sembuh, sakitnya tuh hilang gitu. Iya terus yang bikin aneh lagi adalah ada bau tadi. Nah iya. Bau melati tadi. Baunya itu. Nah ini nyambung nih ke yang tadi saya rekam ya kan. Oh oke. Bukan saya rekam, adik saya yang rekam. Oke. Nah itu adik saya pun padahal ngelihat rekaman itu di hari itu juga. Tapi saya nggak ngelihat, ya kan. Dia cuma bilang ini hasil rekaman yang lu burem. Tapi kalau si A bagus. Oh iya, karena yang kelompat tadi ada dia cuma ngasih tahu itu doang. Dan dia tuh nggak ngeliat detail. Saya juga nggak nanya. Saya cuma oh ya udah gitu. Nah, besokannya saya cerita dong sama istri saya kan. Saya cerita sama istri saya. Nah, penasaran tuh saya. Coba mana itu hasil videonya, pengen lihat dong ya kan. Dilihat. Baru tuh ngeh tuh. Pas yang si A loncat aman, nggak ada apa-apa gitu. Di belakangnya dia itu ada saya. Oke. Tapi agak jauhan gitu ya kan, jaraknya agak jauh gitu, saya sama si A itu agak jauh. Nah, pas saya loncat, ini rekamannya beda lagi nih. Jadi si A loncat di off ya kan, matiin ya kan, rekaman beda lagi pas saya nih. Nah itu ngeblur. Di belakang saya itu ada sosok. Ada sosok. Padahal lo di situ sendirian. Posisi di atas itu. Sendiri. Dibandingin dengan video yang awal, ini sosok si putih ini tuh kagak ada.
di yang ini, tapi di sini tuh ada. Dan itu kelihatan. Jelas itu bentuk blurnya itu segede saya juga gitu. Si yang putihnya ini. Jadi hasil yang saya ini blur ya, full satu inian blur. Tapi di belakang saya tuh ada sesuatu gitu. Oke. Iya, ada sesuatu. Itu malah lu taunya hari berikutnya. Hari berikutnya baru sadar gitu. Oke. Itu loh, sampai saya langsung flashback. Oke. Nah, sampai saya loncat. Pas saya loncat itu ada suara aneh itu. Di video itu, di rekaman itu. Suaranya itu pokoknya suaranya aneh dah gitu. Kayak suara wah, kayak suara kayak gitu tuh. Ada suara kayak gitunya gitu. Aduh. Iya. Ini gue susah ngomong nih ya. Iya. Kalau gua mau mencoba narik ke sisi logika, harusnya kalau yang lu benturan tadi mungkin karena kayak efek benturan ya. Iya. Kaget dan lain sebagainya. Tapi gue masih nggak nemu nih dari sisi logis. Itu tadi ada bau melati plus ada suara dan iya itu. gambar tadi. Nah itu dia. Justru abis ngeliat video itu, saya kan langsung flashback dong. Iya. Kejadian itu ya kan. Kayak nginget-nginget lagi gitu. Terus saya bilang, ini waktu pas saya jatuh, waktu pas saya lagi kayak orang sekarat, itu tuh ternyata mertua, papa saya bilang kan, si papa, si Ikap, ya kan Ikap tuh adik saya itu, adik ipar, itu tuh dia kayak nyium bau melati, sama si A, sama si B, tuh mereka tuh kayak nyium bau melati. Itu pada saat itu pokoknya saya kayak udah, waduh nih. Kayak mati nih gue nih. Udah pasrah banget. Cuma pas begitu disiram air itu tuh, bisa itu, langsung efeknya iya, gerak lagi ya? Dingin tuh, langsung dinginnya itu gimana ya, kayak dikasih air es. Iya. Jadi kayaknya tuh mungkin badan berasa panas kali ya atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba tuh pas dibacain, dikasih ke ubun-ubun, ya kan? Itu air tuh ngalir dingin gitu, kayak air dingin jatuhnya tuh. Jadi langsung saya pikir tuh ke bawah itu ada yang ngalir, saya pikir si air itu. Tapi nggak mungkin karena air itu berhenti di sini abis di. Karena sedikit juga. Iya, airnya juga sedikit, cuma segenggam begitu doang. Gitu. Wah, ini serem sih ya. Karena gue ngebayangin ada beberapa hal yang mungkin kalau kita mau tarik ke sisi logika ketemu. Iya. Tapi kalau yang tadi sekali lagi gue omongin yang kayak suara kayak apa, ya kalau mau kita mentok-mentokin ke sisi logika banget, logis banget, ya bisa aja dari suara apa di sekeliling atau apa. Tapi kalau yang gambar sampai ketangkep, ya bisa jadi siluet tapi kayaknya susah juga ya. Iya. Karena di situ pantulan nggak ada. Maksudnya benda yang memantulkan sesuatu. Nggak ada. Ya itu kan kayak antara kayak hutan, tebing, mantulan dari mana? Apa kaca gitu? Nggak ada kaca di sana. Iya benar-benar. Nggak ada. Nah ini kejadian-kejadian kayak gini nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya cerita atau punya hal serupa. Coba boleh deh tulis di komentar. Kita diskusi. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh karena efek apa? Apakah itu efek dari mistik? Atau sebenarnya bisa dijelaskan secara logika, secara logis. Tapi sekali lagi ini kalau gue ngerasa seremnya adalah malah yang benturan. Iya. Karena hilang rasa ya, mati rasa. Tapi hilang begitu aja besokannya. Nah itu. Kan aneh ya. Maksudnya harusnya kalau memang dia sakit, nggak mungkin masih lanjut sakitnya gitu. Tapi bentar, lu nggak ke dokter atau ke? Enggak ke dokter. Tiba-tiba hilang gitu aja, besokannya tuh sembuh aja gitu. Gitu. Setelah sembuh tuh ngeliat video itu, baru ngeh. Iya, baru ngeh. Ih, kenapa ya kemarin ya? Gitu. Okay. Sampai sekarang tuh saya trauma kalau ke sana gitu diajakin mandi di sungai situ, nggak mau, saya trauma. Oh, tapi kalau berkaitan dengan yang tadi yang kejadian bis kecelakaan tadi, itu lu tempat itu gimana? Tempatnya sama atau tempat sedikit berbeda? Oh enggak, kalau kejadian kecelakaannya itu kan di daerah puncak. Nah, cuma memang sungainya itu kan memang satu aliran.
dilewatin sama jalan yang si ambulan itu pada ini. Jadi kan rombongan jenazah itu kan malamnya itu tuh Banyak emang lewat jalan situ ya kan. Oke, yang kedengaran ambulan banyak tadi ya. Iya, dan itu memang ceritanya juga ibaratnya cerita-cerita yang kita alamin di situ tuh bercerita itu nggak sampai di situ, kayak mertua saya bilang, jangan-jangan ini nih ya yang papa nggak enak hati semalam. Oke. Karena katanya begini, menurut orang setempat di situ tuh nggak boleh yang namanya kita tuh mandi di sungai sebelum lo zuhur. Ada mitos itu. Ada mitos itu. Dan lu mandi tadi jam 11? Iya, sebelum zuhur. Oke. Nah, mertua saya bilang, papa lupa, harusnya kita tuh abis zuhur, kalau nggak sekalian menjelang asar nggak apa-apa. Tapi jangan sebelum zuhur, katanya gitu. Oke, nah ini hal-hal kayak gini juga nih. Ada mitos, sebenarnya mitos itu ya kita nggak tahu ya kebenarannya benar atau enggak, tapi kadang-kadang hal seperti ini nih yang bisa saja terjadi. Karena kita, mungkin ada mitos kayak lo tadi, nggak boleh mandi sebelum zuhur, lo mandi sebelum zuhur akhirnya terjadi seperti ini. Ya mungkin saja berkaitan dengan mitos itu. Ya mungkin aja. Nah ini ada juga tuh, ada saya nggak tahu ya apakah ini kelanjutan dari kejadian itu atau bukan gitu. Jadi ini setelah dari situ tuh mungkin sekitar beberapa bulan lah ya. Ada lagi. Iya. Okay. Ada kejadian aneh lagi. Sebenarnya ketangkep nih dua-duanya nih. Yang satu itu kan video. Cuma saya memang si video itu saya minta ke adik saya tuh. Adik saya juga udah nggak nyimpen ternyata video itu tuh yang ngeblur tadi itu tuh. Yeah, okay. Nah ada satu lagi nih beberapa bulan setelah kejadian itu, kejadian lagi. Ini ceritanya lagi di hajatan saudara dari istri saya. Nah hajatan ya kan, keluarga besar gitu ya kan. Selesailah dari hajatan itu sekitar masih dibilang pagi lah, masih sekitar jam 8:30 apa jam 9-an ya malam ya. Nah kita foto-foto. Oke. Nah, kita foto-foto nih, tapi yang anak-anak mudanya gitu ya kan, termasuk saya gitu ya kan, foto-foto. Nah moto ini pakai handphone yang sama tuh bang. Handphone adik saya itu tuh. Iya. Ya, pakai handphone dia ya kan. Difoto lah sama dia. Nah, yang difoto ini kan ganti-gantian. Nah, salah satunya itu pada saat istri saya sama keponakannya foto berdua tuh, difoto pakai handphone itu. Ya. Dijepret banyak. Selesai, dicek ada penampakan, Bang. Ada penampakan lagi? Ada penampakan bang. Itu bukti otentiknya masih saya simpen sampai sekarang. Berarti boleh ya, nanti kita tempel di sini ya? Boleh. Nanti mungkin nih teman-teman ini bukti otentik adanya penampakan. Itu penampakannya gimana? Bisa dijelasin? Jadi kan fotonya tuh kalau nggak salah sebelah kirinya itu istri saya, sebelah kanannya itu keponakannya. Nah sebelah kanannya keponakan saya itu ada penampakannya tuh. Iya, warna hitam. Dan itu terfoto ya. Mungkin lebih jelasnya mungkin nih, gue tampilin fullnya deh, nih fullnya. Tuh, mungkin teman-teman bisa cek sendiri itu apa. Itu. Tapi ya ini kembali lagi ya. Gue mencoba untuk berpikir secara logis dulu deh. Mungkin nggak itu bayangan? Kalau misalnya bayangan, karena itu posisinya kalau nggak salah nempel sama karangan bunga deh kalau nggak salah. Atau saya juga lupa dah. Pokoknya nanti abang bisa lihat sendiri deh. Boleh. Bisa nilai sendiri deh. Boleh, mungkin nih setelah gambar ini ku tempel, mungkin teman-teman punya pendapat lain atau punya pandangan lain lah. Boleh tulis juga di komentar deh. Kita diskusi itu sebenarnya apa? Atau kalian punya hal keilmuan lain untuk membedah itu. Boleh kalian tulis di komentar atau bahkan ya bebas lah. Kalian mau stitch video ini terus ditempel, dibahas silakan. Tapi ini beneran kelihatan. Bener ya? Kelihatan. Jadi itu kayak sosok cewek berkerudung, kayak berkerudung gitu. Tapi sepintas, jadi si foto ini tuh kalau misalnya kita ngelihat sepintas itu kayaknya tuh dia madep ke kita. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, dia tuh kayak ngebelakangin kita gitu. Aneh banget. Terus kalau dengar sih pas kita saat itu gitu kan kita tunjukin dong ke para orang tua nih ya kan. Terus katanya itu tuh ini ada yang bilang itu katanya sosok dari karuhunnya istri saya. Karuhun itu leluhur ya? Leluhur, iya.
Karena ini posisinya hajatan. Lagi hajatan, betul. Oke, Iya. berarti ya bisa jadi sih. Karena kita tahu lah masyarakat Indonesia ini ada beberapa kepercayaan yang ngomong kalau hajatan itu salah satunya adalah memanggil leluhur untuk Iya. datang dan Iya. lain sebagainya, untuk menyaksikan atau minta restu dan lain sebagainya. Ya mungkin aja itu terjadi sih. Iya. Dan ini kebetulan ketangkap di foto. Iya, di foto. Wah, ini kejadian lu dua-duanya itu terekam semua ya? Kerekam sebenarnya. Justru yang saya sangat sayangkan tuh yang video. Kenapa nggak ada? Iya, itu nggak ketemu tuh. Itu video tuh asli deh. Itu kalau ngeliat sih menarik gitu. Aduh, Sayang ini ya. sebenarnya gue juga mikirnya kenapa se-eksis itu ya? Maksud gue hal ya kita nggak tahu lah ya dunia mereka seperti apa ataupun hal-hal yang menyebabkan mereka eksis itu apa kan kita sebenarnya nggak tahu secara real life-nya. Tapi hal-hal kayak gitu sekali lagi gue di semua video gue akan terangkan bahwa sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh ada dan gue sangat percaya itu ada. Tapi yang jadi masalah kan banyak kayak gue tadi nih gue mencoba untuk melogikakan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika hal logika itu terlalu dikedepankan dan kita sama sekali atau apatis terhadap hal seperti itu, yang ditakutkan adalah ketika suatu saat dia menemukan atau mengalami kejadian itu. Nah, apatisnya apakah masih bisa dipertahankan atau tidak? Silahkan tulis di komen. Tapi ini seru sih Bang, maksud gue dari sisi logis gue mencoba untuk mencerna ini, gue dapat logisnya tapi ada beberapa hal seremnya juga dapat. Dan gue penasaran nih, kan biasanya orang punya cerita horor atau mengalami kejadian horor ini biasanya itu nggak cuma sekali atau 2 kali, biasanya sebelumnya ada. Nah, gue penasaran di masa kecil lo atau masa-masa lo mungkin masih kecil lah. Itu ada nggak? Ada gua SMP. Oh, udah SMP malahan. SMP ya. Oh, oke. Lagi gua SMP itu. Gua pernah, tapi memang nggak terlalu panjang, cuma menurut gua sih itu serem ya yang gua alamin ya. Oke. Karena gua bener-bener ngelihat bentukannya. Bentukan. Dan bentuk yang gua lihat itu gua kelihatan Sosok. Iya, bener-bener nyata kayak orang aja gitu. Kayak bener-bener gua ngeliat nyata, real banget gua nyata, dan itu sampai gua kabur sampai. Cuma sayangnya pada saat itu cuma ada gua doang gitu. Ini kenapa nih kejadian ini? Gue penasaran malahan. Jadi waktu SMP tuh kan gua tuh ya biasa lah ya. Maksudnya kan kita kan umur-umur situ mungkin ada punya tempat nongkrong. Iya. Ya kan. Nah, posisi ini dulu gue tinggal masih di Bogor ya, di Bogor di suatu perumahan lah. Sampai sekarang perumahan itu lumayan terkenal lah di Bogor gitu. Nah, cuma pada saat itu tuh memang perumahan itu kan masih pembangunan, belum terlalu rame juga ya kan. Nah, posisinya ini gue lagi mau nongkrong lah ke tempat nongkrong gue. Itu malam, itu masih sekitar jam 8, setengah 8 gitu. Pokoknya seingat gue itu abis azan Isya itu. Abis azan Isya, nah gue jalan lah ke tempat gue biasa nongkrong sama anak-anak. Nah pas gue seperjalanan itu, dari rumah gue itu ke tempat gue nongkrong itu kan gue ada kayak ngelewatin lapangan deket rumah gue. Oke. Nah karena kita itu lewatinnya lewat si tengah lapangan itu tuh, nah itu kan umumnya orang itu ngelewatin trotoar jalannya ya kan. Iya. Kalau gue lewat si lapangan dan lewat tengah lapangan itu kan. Nah posisinya itu gue waktu itu pakai jaket yang bertudung ya, pakai jaket yang hoodie ya, pakai hoodie sambil ya bandelnya gue dulu kan SMP tuh gue udah ngerokok gitu. Oh oke. Gue SMP sambil ngerokok gitu ya kan, sambil nunduk. Jalan aja gue gitu kan, jalan. Tiba-tiba rasanya tuh kayak ada yang ngelewatin gue gitu. Jadi kayak orang papasan gitu gue. Gitu, jadi kayak ada papasan gitu kan. Dan di situ sepersekian detik gue kayak siapa yang lewat gitu ya kan. Kok ini jalan lapangan segini luas gitu. Iya. Kenapa kok bisa hampir papasan begitu gitu. Maksudnya kemungkinan itu kan sangat kecil gitu. Iya. Ya kan? Gue udah sepintas mikir kayak gitu. Siapa nih? Gitu.
penasaran gue nengok ya kan. Itu bang, bentukannya itu cebol. Dia jalan tapi jalannya kayak orang susah gitu, orang susah jalan gitu ya. Terus yang lebih anehnya lagi itu kakinya bang, kakinya itu madep belakang. Lari gua. Ya pasti lari lah ya. Lari gua. Itu kejadian jam berapa? Jam masih pagi lah, jam 8 apa setengah 9 gitu. Pokoknya abis Isya nggak setengah 8 apa jam 8 gitu. Abis Isya. Abis Isya. Oh bukan pagi, sore petang. Masih ya, masih jam segituan. Lari gua itu. Dan lu sendiri di situ? Sendiri. Kan dari sisi tempat emang tempatnya itu angker? Enggak. Justru tempatnya nggak angker. Itu, kesimpulan gua jangan menempatkan tempat ini angker, ini kagak. Karena kejadian itu bisa di mana aja ternyata. Bisa di mana aja. Iya. Gitu. Aduh. Itu iya juga sih. Sampai sekarang gua tanya ke apa yang ahli agama, orang pinter, kayak gitu-gitu tuh, gue jelasin sosok apakah itu. Kalau misalkan kita bilang pocong, kita tahu bentukannya. Kuntilanak, kita tahu bentukannya. Tuyul juga bukan tuyul ini. Karena kakinya tadi kebalik, pendek pula. Oh. Iya, dan gue nggak merhatiin dia kayak celana apa. Gue nggak ngeh tuh. Karena lu takut. Iya, karena gue takut, karena gue yang bener-bener fokus gue itu malah ke situ. Gue sampai apaan tuh? Udah gue balik badan lagi. Wah, merinding gue itu. Apaan itu ya? Udah gue lari aja, udah gue nggak nengok-nengok lagi itu. Gue juga mencoba untuk membayangkan bentuknya aja gue merinding. Iya itu. Apalagi lu yang menemukan atau bertemu berpapasan ya. Dia tuh badannya kotor bang. Badannya kotor. Badan dekil gimana sih bang? Tapi lu fokusnya cuma visual. Iya. Bau-bauan apa segala macam. Bau-bau sih kagak ada ya. Oh karena lu tetap fokusnya ke visual. Iya. Ya. Dan itu kan kejadian itu cuma sebentar memang. Rasanya tuh cuma sebentar doang gitu. Yang namanya kita mau jalan, mau ke tempat nongkrong nggak ada pikiran apa-apa. Tiba-tiba ngeliat gitu. Gue iya benar. langsung itu dari rumah lu jauh? Kalau ke tempat nongkrong gue itu mungkin jaraknya sekitar 800 meter kali. Kejadian yang tempat gue lihat. Itu deket sama rumah gue. Mungkin sekitar 100 meter kali. Oh iya deket 100 meter? Deket rumah gue. Sedangkan gini, kalau gue kaitin lagi dengan yang dengan pembangunan tadi, yang tempat horor tadi gimana tuh? Maksud gue, apakah di situ, nih kan gue nggak tahu ya, mungkin saja perumahan itu dulunya bekas apa? Oh iya. Gitu. Ada lo pernah gali gitu nggak? Katanya sih bekas kuburan. Iya, bekas kuburan. Iya. Oh, dan tapi kan lu nggak tahu tempat kuburan itu sebelah mana, lu nggak tahu? Sebelah mana gue nggak tahu. Tapi sebagian besar dari komplek itu banyak kuburan gitu. Waduh. Banyak bekas kuburan maksudnya. Tuh. Nih kalau gue perluas lagi ya, kondisi kompleksnya gimana? Kondisi kompleknya? Ya maksudnya atmosfernya gimana? Oh, kalau dulu tuh karena lagi pembangunan ya kan, terus untuk warga setempatnya pun belum full kayak sekarang kan ya. Jadi itu banyak banget kayak tanah kosong, terus ilalang kayak gitu-gitu ya kan, banyak tempat gelapnya gitu. Memang beberapa kali juga saya tuh pernah dengar juga ada kejadian-kejadian aneh lah gitu. Dan ternyata saya sendiri ngalamin gitu. Terus selain di lapangan tadi ada tempat lain lagi? Maksud gue lu di komplek itu ya? Di komplek itu? Ada beberapa orang yang mengalami tuh ada gitu. Kalau lu sendiri? Kalau gua sendiri sih yang cuma itu doang. Cuma itu doang? Itu aja. Di komplek itu? Dan itu semenjak itu tuh gua tuh suka kalau gue gue inget-inget lagi gitu, ini nih pertama kali nih gue nih ngeliat yang serem banget kejadian. Setelah dari situ tuh gue ngalamin gitu. Ada lagi ngalamin tapi bukan di komplek itu bang, setelah gue pindah rumah. Oh, lu
berarti lu berbakat juga ya ngeliatnya. mungkin ya. Oh, Gue ini- ngalamin lagi tuh, tapi bukan di tempat yang sama. Oh, ini menarik sih. Nih buat teman-teman nih, jangan skip dulu karena ini harusnya ini lebih seru dong. Ya menurut gue sih lebih seru. Lebih nih. seru ya. Oke. Ini Kalau gitu jangan skip dulu. Dan buat teman-teman nih yang punya cerita horor ataupun punya pengalaman horor, ingin berbagi ceritanya dan ingin membagikan ketakutannya, boleh kalian DM ke Zentim. Nanti kirimkan cerita kalian, kirimkan potongan cerita kalian. Nanti akan ada tim Zentim yang akan kurasi. Setelah dikurasi mungkin bisa jadi kalian yang terpilih untuk ikut podcast bersama Zentim. Kita tunggu cerita kalian. Nah sekarang kita masuk lagi ke cerita yang ini. Oke. Gue ngebayangin udah serem nih, karena biasanya kalau yang berkaitan dengan tempat tinggal, terornya itu beneran psikis banget. Sebenarnya yang lu rasain apa? Kita gak usah sebut tempatnya dah. Jadi kalau yang ini lanjutannya nih, Iya, gue kan pindah, oke. ya, gue pindah, keluarga gue pindah rumah lah. Gue pindah rumah, ini kejadian cuma beda ya. Kalau itu kan SMP. Mm-mm. Ini kejadiannya waktu gue kuliah. Oh oke, itu udah lumayan jauh dari Itu SMA. agak lumayan jauh memang. Di tempat rumah gue yang tempat tinggal baru ini, itu memang mistiknya tuh, rumor mistiknya tuh memang agak kuat. Oh. Ya. Mana di situ tuh dibilang sama orang-orang setempat itu dulu, jadi posisi rumah gua itu dia ada carport, ya kan, ada carport sama rumah gitu kan. Iya, rumah nih sebelahnya carport gitu kan. Oke. Nah, kalau posisinya dari depan itu di antara carport sama si rumah gua ini nih, dia tetap nyatu ya, maksudnya rumahnya ada carportnya gitu ya kan. Nah itu tuh di antara si carport sama rumah gua ini nih, itu tuh ada melintang got saluran air, saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air rumah lu atau perumahan? Bukan perumahan, dia ini di kampung bang. Oh ini di kampung. Udah bukan perumahan lagi, ini kampung nih. Oh oke. Iya, jadi Pembuangan air berarti dari tempat lu dong? Air dari tempat lu atau? enggak, Hah? enggak. Ini saluran air tuh terus tembus ke belakang terus sampai sampai gue nggak tahu tuh di mana tuh ujungnya tuh. Kayak kali gitu ya, Kayak tapi kali kecil. gitu, kecil. Kayak got gitu, got. Oke. Kayak got gitu ya kan. Nah itu, banyak yang bilang itu tuh jalurnya makhluk halus lewat, mondar mandir katanya. Itu. Oke. Dan pengalaman horor lu nya? Nah sampai pada akhirnya kejadian lah nih bang. Kejadian nih gua nih ya. Jadi waktu itu gua pulang malam sama teman gua. Jadi memang rumah gua ini sering banget teman-teman gua tuh nongkrong lah di rumah ya kan. Cuma pada saat itu gua cuma berdua nih sama temen gua nih. Gua pulang jam berapa ya? Malam itu, pokoknya sekitar jam 10 apa jam 11. Pulang lapar bang. Nah posisi posisi carport itu kan sama rumah gua itu tuh dia terhubung sama satu lorong di rumah gua. Jadi rumah gua ini ada lorong. Oke. Dari dapur ke carport Oke. ada lorongnya. Oke, lorong pinggir. Iya, Oke. ya lorong. Nah lorong ini tuh nggak cuma tembok begitu doang, nggak. Jadi kalau misalnya kita posisinya nih, anggaplah kita madepnya ke rumah ya. Jadi kan berarti kan posisinya itu kan carport itu sebelah kanan. Kamar gua tuh sebelah kiri. Oke. Nah, sebelah kiri itu jendela kamar gua. Sebelah kanan itu kaca, dan di luar kaca itu tuh kayak kebun. Oh iya, karena masih perkampungan tadi ya? Masih perkampungan. Nah itu semak-semak belukar gitu. Nah gua masak mie ceritanya. Oke. Lapar nih. Ya. Jadi dari dapur itu pintu, lorong, baru garasi. Ya. Gue masak di depan si pintu lorong gue itu. Ya. Setelah gue masakin air ya kan. Jadi kan kalau masak mie itu kan panasin dulu kan airnya Yeah. kan. Oke, sambil gue nunggu panas,
Gue balik ke kamar nih ke temen gue, ya kan. Gue lupa saat itu gue ngapain ya. Biasa kan paling main-main gitar kayak gitu-gitu ya. Cuma ya nggak ngejreng-ngejreng juga gitu, karena takutnya berisik, ganggu gitu. Tiba-tiba ada suara kayak ngegertek-gertekin kaca. Ya itu kan di samping samping rumah gue itu kan samping kamar gue itu kan lorong, Bang. Oh bukan, oh ya sorry. Tadi gue mikirnya dari kebun itu, bukan ya berarti? Bukan. Jadi samping kamar gue ini lorong. Baru kebun. Oh oke, masih ada double dinding ya, masih ada dinding lain. Iya. Oh di kaca ini kaca. tembusnya ke lorong. Jadi jendela kamar gua ke lorong. Ke lorong. Iya, oke. Nah, setelah lorong baru tuh kaca tuh. Oh. Ya, jadi yang sebelah situnya lagi tuh kaca tuh. Kaca itu kita bisa ngelihat kebun itu. Semak-semak belukar itu tuh. Ya kan? Nah, itu ada ngegertek-gertek tuh kaca itu. Dan lu denger? Denger. Temen lu denger? Denger. Suara apa gitu ya kan? Nama temen gue tuh Utus. Oke. Temen gue kan. Apaan tuh ya kan? Iya, suara apaan ya? Udah tuh kan, dari situ. Udahlah, nggak ada lagi kan suara kucing kali ya kan? Ya nggak mungkin kucing lah ya kan? Udahlah, gue mencoba untuk mengalihkan gitu. Ya udah, gue balik lagi ke dapur, masak lah gue. Masak nih, baru tuh masukin mie-nya, ya nggak? Tiba-tiba itu pintu yang nembus ke lorong, tiba-tiba geter, Bang. Bruk gitu tuh. Bukan ngegedor ya, tapi kayak ada yang megang handle-nya, goyang-goyang. Gitu, goyang kan. Loncat saya. Saya lagi masak mie, loncat saya, sampai loncat kaget saya. Teriak saya, apaan tuh ya kan. Balik saya ke kamar. Tadi denger kan suara apaan? Denger. Apaan itu ya? Gak tahu. Coba lu intip di jendela. Jendela tuh gak kelihatan kan karena modelan kayak kaca film ya. Jadi si lorong ini memang gelap. Ke garasi itu gelap. Jadi kalau kita ngintip juga gak kelihatan gitu karena gelap ya kan. Saya takut tuh ya kan. Temenin sama dia ya kan. Saya bawa gagang sapu nih. Ya kan, saya bawa gagang sapu. Pas saya ngedeketin. Jadi itu mie itu saya matiin dulu tuh akhirnya tuh. Oke. Saya matiin dulu. Saya ngedeketin pintu. Saya nyuruh teman saya, lu yang buka dah. Lu aja yang buka ya kan. Akhirnya saya yang buka. Sebelum saya buka, itu kayak ada suara orang ngelangkah, Bang. Kayak ada suara orang ngelangkah. Sama, jadi dia ngelangkah tuh kayaknya si kaca itu kayak di gitu tuh mode tuh. Gitu tuh. Otomatis kita kan lihat-lihatan jadinya ya kan. Lihat-lihatan gitu, saya sama teman saya nih lihat-lihatan. Ini orang apa setan nih? Iya kan, tanda tanya. Itu merinding sih parah banget itu. Mudah-mudahan sih orang, saya berharap itu orang gitu ya kan. Biar puas sekalian. Begitu kita buka kagak ada, Bang. Sampai ngecek ke garasi itu gak ada apa-apa, Bang. Kosong, gak ada apa-apa. Posisi rumah lu? Cuman lu berdua atau? Ada orang tua gue lagi tidur. Wah, karena udah malam ya. Itu gue teriak-teriak apa namanya, kaget ya gitu, gak ada yang bangun. Gak ada yang ngebangun. Gitu. Itu sampai akhirnya lu mencari tahu itu apa atau gimana, atau ya udahlah gitu aja. Nah, inilah gini anehnya nih. Itu kalau nggak salah di hari berikutnya ya, Nah, ya itu kan kalau nggak salah kejadian tuh malam Jumat ya. Oh, oke. Itu malam Jumat ya. Nah, temen gue kan nginep di situ tuh. Nah, sampai ke malam Sabtu nih. Berarti kan kejadiannya hari Kamis sama Jumat ya. Mau ke hari Sabtu ini. Hari Sabtunya itu memang teman gue pulang. Cuma di Sabtu malamnya itu kejadian lagi di situ tuh, di lorong itu tuh ada suara apa? Kayak tau gak kalau misalkan macan, kayak suara macan, Bang. Suaranya tuh bukan suara ngaum, bukan. Tapi kayak suara lagi mendengkur. Ada suara dengkuran gitu.
kayak gimana ya, suara dengkuran macan ya, kayak gitu dah pokoknya. Itu gue kaget lagi tuh di situ, suara apaan ya kan. Udah sampai akhirnya saya cerita sama orang tua gitu ya kan, dia bikin pengajian gitu di rumah jadi, bikin pengajian, ngasih doa ke leluhur kayak gitu-gitu ya kan. Takutnya rumah saya ini memang nempel merekat dengan hal-hal yang kayak gitu. Takut kan kita juga kan, maksudnya takut sih nggak terlalu takut, cuma jadi nggak tenang aja gitu. Bener. Iya. Gue ngerti sih ya, namanya rumah yang kita tinggalin setiap harinya, ternyata ada teror-teror kayak gitu ya lebih serem sih. Iya, risih nggak sih ya kan? Risih jadinya. Gitu. Sampai akhirnya lu buat pengajian. Iya. Dan pasca pengajian aman? Aman sih, alhamdulillah aman. Berarti apakah itu setan? Itu sampai sekarang nggak tahu itu apa gitu. Masih takut aja. Jadi banyak, ada beberapa lah gitu. Jadi gue ngalamin itu tuh apa sampai sekarang nggak ada jawabannya gitu. Iya. Kayak salah satu yang gue SMP itu tuh sampai sekarang tuh gue nggak tahu itu tuh apa gitu. Ya kalau gue tanya apa coba itu bang? Ya susah juga dijawab ya. Makanya itu makhluk apa gitu. Susah juga dijawab. Gak pernah dapat gambarannya gitu kan dari. Benar. Ya gitulah teman-teman, yang namanya makhluk astral sekali lagi mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ada di sekeliling kita, dan kita sudah tahu lah mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka karena memang secara dimensi berbeda. Tapi kalau dari beberapa cerita lo tadi, lo bisa menyimpulkan sebuah konklusi atau pesan. Lo mau menyampaikan apa, Bang? Sepertinya hal-hal goib juga jangan dikotak-kotakin ya. Oke. Jadi cukup percaya ada gitu, tapi nggak usah terlalu nggak usah terlalu berlebihan juga gitu. Ya kita mempercayai bahwa itu ada, tapi jangan sampai ada ketakutan di dalamnya yang sampai begitu takut banget. Ya setuju sama gue tadi, setuju banget sama beberapa kata-kata lo yang tadi yang ngomong kalau kita takut belum tentu angker untuk tadi tuh tempat yang angker atau tidak itu tuh belum tentu. Yang tempat tidak angker belum tentu angker. Tempat angker belum tentu tidak angker. Iya, karena hal-hal seperti itu bisa terjadi di mana aja gitu. Setuju banget. Iya. Setuju banget bang. Iya. Dan gue sangat setuju hal-hal itu tadi yang gue ulangin, hal-hal mistis itu ada di mana aja. Dan gue sih berharapnya semua hal mistis lo tadi yang jelek-jelek jangan sampai terjadi lagi dan menjadi sebuah pelajaran lah buat kita semua ya. Dan buat teman-teman sekali lagi gue ingetin, kalau kalian punya cerita hal horor atau cerita serupa dengan ini atau lebih menyeramkan lagi, boleh kalian kirimkan cerita kalian di Zentim, nanti akan ada Zentim yang kurasi, dan siapa tahu cerita kalian yang akan dipilih untuk ikut podcast bersama Zentim. Bang, terima kasih banyak atas ceritanya. Siap, sama-sama bang. Dan terima kasih ini udah jauh-jauh datang ke sini studio kita di Jakarta Barat. Dan semoga semua hal yang diceritakan ini ada manfaatnya buat yang ngedengerin. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup jelas ya. Baik, kalau gitu podcast kali ini kita tutup. Zen Podcast kali ini bersama gue Rudy Zen. Bye.